Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Revit ID, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini saya akan kasih tahu untuk cara membuat RAM di Revit Project ya. Kita buka langsung saja latihan berikutnya ya. Kalau teman-teman belum download filenya, silahkan download filenya terlebih dahulu supaya latihannya lebih fokus dan tidak ada kendala ya, tidak mengalami kesulitan. Silahkan download dulu di bagian deskripsi ya. Saya buka dulu filenya. Nah, dari tampak 3D ini saya akan masuk ke denah lantai 1. Klik 2 kali, silahkan teman-teman ikutin. Nah, di sini terlihat tampak denah lantai 1. Nah, saya akan membuat RAM di area depan sini ya, sebagai ilustrasi bahwa di sini nanti akan ada akses masuk. Karena ini bangunan bebas, artinya bangunan yang tidak menggunakan link gambar arsitek ya, maka saya anggap ini bahwa bentuk bangunan ini adalah bangunan bebas ya. Jadi hanya untuk tutorial esensial supaya teman-teman bisa memahaminya lebih mudah tentang Revit. Nanti di tahap selanjutnya akan kasih tahu cara untuk membuat bangunan atau melink ya gambar arsitek ke gambar struktur. Jadi silakan teman-teman ikuti terus channel Revit ID ini. Jangan lupa klik subscribe-nya ya. Nah, kembali ke pokok pembicaraan bahwa di sini nanti saya akan membuat RAM ya. RAM untuk akses masuk ya. Saya geser dulu, klik asnya, saya geser, klik tahan, kemudian geser. Nah, tunggu karena ini filenya terdiri beberapa lantai jadi agak berat. Tekan escape. Ya. Nah, di sini ada dimensi 6 meter 6 meter ya. Katakanlah saya akan membuat RAM misalkan selebar mungkin 4 meter atau 5 meter ya. Saya bikin apa? Garis bantu dulu ya. Saya ulangi ya supaya teman-teman nggak bingung. Klik reference plane ya untuk membuat garis bantu, kemudian atur jaraknya misalkan satu sisi 2500 ya. Kita klik di sini, kemudian geser ke kanan ya. Nah, ini garis bantunya ini di sebelah atas ya. Klik ya, tekan escape sekali, kemudian klik lagi, geser ke kanan lagi. Ini masih di atas garis reference plane-nya. Silakan teman-teman klik sekali atau tekan sekali tombol spasi supaya garisnya pindah ke bawah ya. Kemudian klik ya. Nah, di sini tekan escape 2 kali untuk menonaktifkan perintah. Ya, di sini jaraknya 5 meter ya, teman-teman ya. Saya akan membuat RAM akses 5 meter ya. Nah, berikutnya adalah saya akan membuat garis reference plane lagi sebagai garis bantu vertikal ya. Kemudian klik, kemudian create similar. Klik kanan, pilih create similar ya. Klik kanan, pilih create similar. Misalkan dari as ya. Posisinya dari as atau dari sini. Nggak masalah ya teman-teman ya. Dari sisi balok ya. Ini nggak kelihatan karena offsetnya belum terbentuk ya. Saya tekan escape ya. Kemudian saya atur offsetnya misalkan 4 meter. Ya, kemudian saya klik di garis balok ya, garis tepi balok sebelah kanan ya, atau garis tepi plat ini ya, plat atau balok plat ya. Saya klik di sini,
geser ke bawah ya. Ini jaraknya sejauh 4 meter dari settingan offset ini. Ya, teman-teman, saya kemudian klik di sini. Tekan escape. Ya. Nah, di sini RAM-nya itu jaraknya 4 meter ya. Mungkin saya tambahin ya, terlalu dekat teman-teman ya kayaknya. Saya tambahin misalkan 1 meter ya, seginilah ya. Kira-kira cukup ya. Jadi kalau saya kasih dimensi sementara ya, temporer, ini supaya gampang terlihat bahwa RAM nanti panjang lebar adalah 5 kali 5 meter. Naik dari minus misalkan 500 meter atau 50 cm ya, atau setengah meter, naik ke level 00 ya. Kalau kita lihat bahwa di sini shotnya bahwa lantai satunya 50 ya, berarti nanti offsetnya 550, RAM-nya saya asumsikan 50 cm dari level 1, 50 cm dari level 1 ya, berarti RAM-nya turun menjadi 550 ya. Oke teman-teman, kembali lagi ke lantai 1, kemudian klik menu arsitektur. Nah, di menu arsitektur ada bagian circulation. Di sini silakan teman-teman ikutin, klik RAM ya. Nah, klik RAM di sini, base levelnya adalah lantai 1 ya. Base offsetnya berarti tadi saya bilang turun 50 cm atau 500 mili ya. Ini minus 500 ya, dari level 1 ya. Sementara level satunya tadi adalah minus 50. Jadi secara langsung base levelnya nanti menjadi 550. Kemudian di top levelnya itu tetap lantai 1 ya. Silakan teman-teman atur bahwa base levelnya adalah lantai 1 ya. Dari lantai 1 ya, turun 50 cm ya. Jadi di sini level awalan naik RAM itu minus 550 ya. Karena apa? Karena level lantai 1 adalah minus 50 ditambah 500, jadi minus 550 ya. Sampai di sini ya. Sampai di sini nanti levelnya jadi minus 50. Sementara di awalan elevasinya 550 ya. Kemudian di top levelnya tetap lantai 1 ya. Kemudian silakan teman-teman edit type ya. Nah, di sini pengaturan yang paling penting adalah maximum incline length ya. Panjang kemiringan ya. Panjang maksimum kemiringan ya. Panjang kemiringan maksimum. Kemudian sama rem slope-nya ya. Saya di sini mau bikin RAM 5 meter, berarti saya sini masukin 5 meter ya. Nah, saya nyalakan kalkulatornya ya, karena saya nggak pandai berhitung. Apa 5.000 ya, 5 meter dibagi 500 ya. 5 meter karena turunnya 500 ya. Turun elevasinya 500, jadi dibagi 500 sama dengan 10. Berarti RAM slope-nya itu 10 ya. Kemudian apply. Jadi teman-teman, yang paling penting adalah maximum incline length sama RAM slope ya. Itu yang paling penting dipahami ketika nanti teman-teman membuat RAM ya. Nah, maksimum incline length-nya 5 meter. 5 meter sementara slope-nya itu berapa? Ya, tingkat slope-nya itu berapa?
ya. Slope-nya 1 banding berapa? Berarti 1 banding 10 supaya ketemu dengan elevasi minus 500 ya di bawahnya, atau turun 500 di bawahnya. Ya. Jadi secara gampang 5000 dibagi 500 ya, panjang ram dibagi kedalaman ram ya, turunnya ram ya, maka akan ketemu slope-nya. Di sini jadi 10. Nah, angka slope ini angka 10 ini dimasukkan ke ram slope ya, variabelnya. Ya, dimasukin nilainya ke ram slope sini. Kemudian klik OK. Ya, setelah itu di sini ram width mungkin bisa langsung atau bisa diatur belakangan juga bisa. Kemudian klik apply. Nah, dari sini saya mau klik awal ya. Klik awal, kemudian geser ke kiri ya. Nah, ya, ke kiri kemudian klik OK ya. Nah, di sini 5 meter incline ramp create zero remaining, artinya nggak ada sisa kemiringan ya, artinya benar-benar kemiringannya habis ya, karena sudah dihitung berdasarkan jarak dan kedalaman ya. Jarak dan kedalaman. Jadi jarak ram tadi dibagi dengan kedalaman, ketemulah apa kemiringannya ya. Sehingga tidak ada sisa incline-nya ya. Sehingga tidak ada sisa incline-nya. Nah, kemudian klik OK ya. Nah, di sini tekan escape sekali ya, maka RAM sudah jadi. Ya, kita lihat di 3D-nya seperti apa. Nah, di sini belum kelihatan ya. Belum kelihatan RAM-nya, hanya kelihatan ini garisnya ya. Kemudian saya klik menu view atau tekan VG ya, shortcutnya visibility graphic ya. Karena ini basic, saya masih menggunakan klik menu ya. Nanti kalau teman-teman semakin mahir ya, semakin terbiasa menggunakan Revit, teman-teman bisa menggunakan shortcut ya. Silakan klik tekan VV atau VG ya. Gampang sekali diingat ya, visibility graphic. Nah, di sini di model kategori silakan geser ke bawah, cari kategori RAM ya, RAM ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini sudah jadi ya. Nah, di sini sudah jadi. Nah, ini railingnya saya buang aja karena gambar struktur, jadi saya nggak perlu railing ya. Nah, teman-teman, ini ada nabrak ya, nabrak pondasi. Otomatis ini harus diturunkan sejauh yang diperlukan ya. Ini harus diturunkan pondasinya supaya nggak mengganggu garis ram. Jadi saya masuk ke denah lantai 1, kemudian saya klik section, saya bikin potongan di sini ya teman-teman ya. Saya bikin potongan, kemudian saya atur, saya lihat butuh turunnya ini berapa ya teman-teman ya. Saya ukur dulu, garisnya terlalu tebal ya, silakan teman-teman ikutin, klik thin line ya. Nah, ini ada di bagian modify ya, di sini ada tanda penggaris atau measure, silakan diklik kemudian ukur. Nah, ini turunnya 52 ya. Anggaplah 55 ya. Berarti ini offsetnya dari lantai 1 misalkan minus 55 ya. Nah, seperti ini ya.
teman-teman ya. Jadi pondasi ini kita turunkan supaya nggak terlihat ya. Nah, di sini uh, sudah nggak terlihat ya, teman-teman ya. Kalau mau ya turunkan lagi sedikit ya, supaya misalkan minus 60. Nah, kita lihat. Nah, di sini sudah nggak terlihat. Jadi cara untuk membuat RAM itu di Revit cukup mudah ya. Intinya yang perlu diatur adalah kedalaman ya, dimana kalau kita lihat di potongan ya, teman-teman ya, saya geser ini, saya panjangkan dulu potongannya, kemudian saya klik di sini bahwa di sini ya, saya geser ini, kalau kita ukur ya dari sini ke sini itu sejauh 500. Jadi yang perlu teman-teman perhatikan saat membuat RAM adalah yang pertama adalah base levelnya, kemudian base offset, artinya turunnya RAM itu seberapa jauh dari level yang ingin kita naikkan gitu. Nah, di sini base levelnya lantai 1, top levelnya juga tetap lantai 1. Artinya dari lantai 1 turun sejauh 50 atau 50 cm atau 500 mili ya. Sementara top levelnya tetap di lantai 1 normal ya. Artinya top levelnya nggak perlu pakai offset ya. Kecuali kalau memang di area sini di area tertentu dia ada penurunan ya dari gambar arsitektur, misalnya ada penurunan 100 untuk jalur mobil, kemudian di elevasi lantai bagian lain dia levelnya 00 gitu. Karena ini asumsi ya, jadi dibuat permudah, artinya tidak ada beda level antara uh, jalur kendaraan ya, jalur kendaraan dengan jalur lantai biasa. Biasanya antara jalur kendaraan dengan jalur lantai biasa ya, lantai jalan itu ada selisih level biasanya, tapi ada juga yang tetap sama elevasinya. Ya, jadi yang teman-teman ini perlu perhatikan adalah pertama ini base level dan base offset ya, kemudian top levelnya. Ada lagi di bagian properti adalah maksimum incline length ya, panjang RAM sama RAM slope-nya. Ya, jadi RAM slope nilainya berapa? Yaitu panjang RAM dibagi dengan kedalaman RAM-nya ya. Jadi teman-teman sudah pasti bisa lah ya, gampang diingat kok. Kita lihat triknya di sini. Nah, sudah jadi RAM-nya. Silakan teman-teman kembangkan ya dengan latihan. Misalkan jaraknya diatur, panjangnya ditambah, kedalamannya ditambah, atau panjangnya ditambah, kedalamannya tetap ya. Silakan teman coba-coba ya, supaya lebih lancar menggunakan fitur RAM. Nah, mungkin sekian dulu dari sesi kali ini. Ya, jangan lupa teman-teman bantu subscribe dan juga share untuk teman-teman lainnya yang membutuhkan tutorial Revit ya, yang mana dia ingin sekali belajar Revit ya. Silahkan dikasih tahu channel Revit ID ini ya, karena di Indonesia sendiri sebenarnya masih jarang sekali orang yang menguasai Revit. Lebih dominan menguasai AutoCAD, padahal Revit itu kalau untuk arsitektur dan struktur itu termasuk ME ya, itu sangat efektif untuk
membantu pekerjaan kita sehari-hari. Ya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.